Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Nah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kehidupan kita hingga sampai hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus menopang kami. Kami bersyukur dan terus bersyukur karena kami menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah anugerah Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kami mohon terus kepadamu, tolonglah kami yang lemah ini. Tolonglah kami dan kuatkanlah hati kami. Layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan untuk dapat menerima dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu. Agar iman kami makin dikuatkan. Dan kami pun semakin hidup, semakin serupa dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saudara-saudara. Saya memberikan judul renungan ini adalah identitas orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Rasul Petrus yang pertama ini mengajarkan tentang apa yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengatasi berbagai masalah-masalah kehidupan. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 mengajarkan kebenaran bahwa kesadaran akan siapa diri kita atau apa identitas kita sebagai orang percaya adalah kunci yang memotivasi kita untuk menjalani hidup ini berkemenangan atas berbagai persoalan masalah kehidupan. Nah saudara, kita perlu tahu dulu latar belakang dari surat 1 Petrus ini. Yaitu bahwa pada masa itu jemaat itu yang menerima surat ini sedang menghadapi persoalan hidup yang berat. Apa itu? Yaitu mereka sedang mengalami penganiayaan oleh Kaisar Nero. Yaitu kurang lebih tahun 64 Masehi. Kota Roma itu terbakar. Dan rupanya kebakaran ini sengaja dilakukan oleh Kaisar Nero. Karena apa? Ia tidak suka melihat kota Roma yang megah itu bukan dirinya yang membangun atau yang mendirikan. Karena itu saudara, Kaisar Nero bermaksud membangun kota Roma supaya namanya termasyhur. Tetapi saudara, rahasia ini terbongkar, tercium atau terdengar oleh sebagian orang. Nah, untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mendengar itu, yang mengetahui rahasia itu, Kaisar Nero menyebar isu bahwa yang membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Nah, saudara, itulah sebabnya orang-orang Kristen kemudian dianiaya dengan hebatnya. Sehingga orang-orang Kristen kemudian tersebar ke daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, di tengah kepenganiayaan ini, saudara, Rasul Petrus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat yang tersebar itu. Rasul Petrus membuka suratnya dengan apa? Mengingatkan mereka siapa diri mereka
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, apa saja identitas diri orang percaya dalam dunia ini? Yang pertama, saudara, pendatang. Ingat bahwa kita orang percaya yang ada dalam dunia ini adalah kita adalah pendatang. Dengan kesadaran ini, saudara, orang percaya sebagai pendatang dalam dunia ini akan memberikan perspektif yang berbeda dalam memandang masalah dan realita kehidupan kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Jadi, di sini dikatakan bahwa kita adalah para pendatang. Kata pendatang atau orang-orang pendatang itu juga digunakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13, yaitu tentang para pahlawan iman. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi pendatang itu adalah orang asing. Kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi setiap orang Kristen adalah warga kerajaan sorga yang tinggal di dalam dunia ini sementara saja. Jadi dasar pengharapan kita ada di dalam sorga dan bukan di dunia ini. Kebenaran ini akan membuat kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, punya sudut pandang yang berbeda terhadap hidup ini. Termasuk ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang dalam masalah besar ataupun sedang dalam kondisi gembira, ingat kalimat ini, ya. Dan ini pun akan berlalu. Nah, jika kalau kita mengingat ini, kalimat ini kalau kita renungkan dengan bijak akan menghantarkan diri kita pada hidup yang bijaksana. Tidak ada satupun yang langgeng dan abadi dalam dunia ini. Jadi ketika kita punya masalah, tidak perlu terlalu bersedih. Yakinlah bahwa semuanya itu pasti akan berlalu. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ada dalam keadaan senang, mempunyai pekerjaan yang baik, kita punya materi yang cukup banyak, berkecukupan, pendidikan tinggi, dan semua yang kita miliki. Ingat bahwa semuanya itu juga akan berlalu. Yang menjadi penghiburan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa penderitaan dalam dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kesenangan sementara di dalam dunia ini mengingatkan kita kepada kesenangan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi kita anak-anaknya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu yang pertama, saudara. Kita sebagai pendatang, orang asing yang hanya tinggal sebentar dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, umat pilihan Allah. Jika kita sadar akan hal ini, atau kesadaran ini sebagai umat pilihan Allah, pasti akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Termasuk mereka yang menerima surat 1 Petrus ini pada awalnya, yang sedang mengalami penganiayaan. Kita perhatikan ayat 2a, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi artinya adalah Allah telah memilih kita karena Ia telah mengasihi kita lebih dahulu. Allah memilih kita karena Ia telah memilih kita, mengasihi kita terlebih dahulu. Ini sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 5 yang mencatat, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sebelumnya di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, istilah bangsa pilihan atau orang pilihan ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi karena orang Israel atau bangsa Israel menolak bahkan membunuh Kristus, Mesias, maka istilah itu lalu dipindahkan kepada gereja. Ya, pemilihan Allah terhadap kita saat ini adalah ada perbedaan dan ada juga persamaannya dengan pemilihan Allah terhadap Israel pada zaman dulu di perjanjian lama. Perbedaannya terletak di mana? Yaitu Israel
atau umat Israel di dalam perjanjian lama dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang menurunkan Mesias. Tetapi kita, orang-orang percaya sekarang ini adalah kita dipilih supaya kita selamat di dalam Yesus Kristus. Persamaannya apa? Yaitu baik umat Israel maupun kita yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Jadi Allah mau memakai kita sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu kita umat pilihan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda adalah umat pilihan Allah. Memahami sebagai umat pilihan Allah akan membawa kita dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Ingat, kita orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan, umat yang diselamatkan. Baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, saudara, identitas yang ketiga, umat yang dikuduskan. Saudara, perhatikan, umat yang dikuduskan. Kesadaran ini sebagai umat yang dikuduskan akan membawa setiap orang percaya memandang dan menjalani hidup secara berbeda dengan dunia ini. Perhatikan ayat 2a sekali lagi, dan yang dikuduskan oleh Roh. Istilah dikuduskan memiliki arti, yaitu dipisahkan dari dunia untuk Allah. Dikhususkan, dipisahkan. Umat yang memiliki hubungan khusus dengan Allah. Umat yang seharusnya memiliki cara dan gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Saudara, kita perhatikan latar belakang surat ini sekali lagi. Surat 1 Petrus ini tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka sedikit banyak akan mempengaruhi cara dan gaya hidup orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Petrus perlu mengingatkan siapa diri mereka sebagai orang percaya di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Mereka adalah umat yang dikuduskan. Orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus punya cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kesadaran ini, saudara, kesadaran diri kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Roh merupakan hal penting yang patut selalu kita sadari setiap saat dan dimanapun. Kita telah dipisahkan dari dunia ini untuk Allah, dikhususkan untuk Allah. Umat yang memiliki hubungan khusus dengan Allah. Umat yang seharusnya memiliki cara dan gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Itu identitas yang ketiga. Dan yang keempat, identitas yang keempat ialah umat yang bertujuan hidup. Apa tujuan hidupnya? Yaitu taat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya dalam dunia ini, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Dalam hidup taat kepadanya terletak kekuatan hidup umat Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka disitulah kekuatan kita menghadapi persoalan hidup ini. Perhatikan ayatnya yang kedua, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya saudara, kita melihat latar belakang dari percikan darah. Dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 24. Ketika bangsa Israel berjanji untuk mentaati firman Allah, maka Musa mengambil darah dari binatang yang dikorbankan dan disiramkannya kepada umat Israel. Penyiraman, pemercikan darah ini adalah tanda peneguhan bagi umat Israel yang mau hidup taat kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara, bagi kita yang hidup taat kepada Yesus Kristus, pasti kita akan menerima peneguhan yang menguatkan iman kita. Kebenaran ini berlaku bagi semua umat percaya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lancar maupun dalam penderitaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia yang penuh persoalan ini dan tantangan ini, mari kita senantiasa mengingat akan identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita menyadari identitas diri kita, menyadari siapa diri kita sebagai orang percaya, akan membawa kita hidup berkemenangan atas persoalan-persoalan hidup. Ingat bahwa kita adalah pendatang dalam dunia ini. Kemudian kita adalah umat pilihan Allah. Kemudian yang ketiga, kita adalah umat yang dikhususkan, dikuduskan untuk Allah. Dan yang keempat, kita adalah umat yang bertujuan hidup, yaitu taat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mengingatkan kami kembali akan identitas kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang tinggal di dalam dunia ini, yang ditempatkan oleh Tuhan dalam dunia ini sebagai pendatang, sebagai orang asing, sebagai umat pilihan Allah yang dikhususkan untuk Allah, yang bertujuan hidup melakukan, mentaati firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk setia dan mengasihi-Mu dalam segala keadaan apapun, dalam penderitaan, penganiayaan, dalam persoalan-persoalan hidup, supaya kami selalu mengingat akan hal ini. Kami adalah umat Allah. Kami adalah orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan. Dengan demikian, saudara, Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk boleh berkemenangan di dalam hidup ini, dalam persoalan-persoalan hidup ini. Tuhan, berkatilah seluruh hidup kami, seluruh jemaat, dalam segala perjuangan kami. Mampukanlah kami untuk setia dan untuk selalu menjaga kehidupan kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.